Dan bagi saya ilmu untuk ibadah satu modalnya ketulusan hatimu itu. Jadi mulailah dengan dirimu sendiri dan keluargamu, baru tetanggamu, baru begitu. Ada skala prioritas. Nah, adapun ada orang yang mengutamakan orang lain sampai dirinya sendiri menderita. Nah itu mah kalau engkau belum sampai tingkat itu, yang rusak situ dulu dah. Kalau bisa mah nggak silakan. Dan itu mendapat sanjungan dari Allah. Ya bal yusiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man abadallaha azza wa jalla ala jahlin, barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan kebodohannya, kana ma yufsidu aktsara, kana ma yufsiduhu aktsara mimma yuslihu, kerusakannya akan lebih banyak daripada kemaslahatannya. Ya bagaimanapun juga orang nggak ngerti bangunan kok bikin bangunan rumah, ya kan, masang temboknya miring, ya kan gitu, batanya kurang melekat, nanti ada sedikit kena musim panas saja pada pecah temboknya, tehelnya ambles lagi, kan gitu. Itu kan, jadi artinya bahwa keilmuan perlu diperlukan. Dan bagi saya ilmu untuk ibadah satu modalnya ketulusan hatimu itu. Adapun yang lain-lain sederhana. Sholat apa yang dibaca nggak ada kok, hanya Fatihah. Masa nggak hafal Fatihah? Kemudian syahadat, sholawat, selesai. Itu aja bacaannya. Di kokon siapa sih sembahyang maca surat Al-Baqarah? Kan aneh. Rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua surat An-Nisa. Iya. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, udah nggak ada orang, jadi tinggal di mana lagi? Iya, ya itu kan tidak memperhitungkan. Jadi kalau sholat berjamaah, apalagi ada ibu-ibu pada repot, nggak usah bergaya baca yang panjang-panjang lah, cukup inna atau enakal sama kulhus. Benar. Aduh, kadang-kadang mamu kan senang, alhamdulillah, enak digelis. Kan gitu, cepat. Iya. Jadi yang penting misalkan khusyuknya itu, tumak ninanya itu, bukan lambatnya kok. Dan orang juga dalam sholat tumak nina juga ada yang lebih tumak nina kalau sholatnya cepat, lebih terkonsentrasi daripada berlama-lama sambil ngelamun gitu. La falaha laka hatta tattabi'a al-kitab wa sunnah. Tidak mungkin kamu akan berhasil kalau tidak mengikuti Alkitab dan As-Sunnah. Semuanya ada aturan-aturannya. An ba'dihim, ada orang bercerita rahmatullahi alaihi, semoga Allah memberikan rahmatnya, anauqal, bahwa beliau berkata, man lam yakun lahu syaikhun fa iblisu syaikhuhu. Barang siapa dalam belajar benar, pengen belajar benar tanpa guru, maka yang akan menjadi guru adalah iblis. Ada yang berguru tapi salah pilih, ya akhirnya ketemunya guru iblis juga, malah nipu kamu akhirnya. Ada yang 500 juta, 200 juta, ada yang 1 miliar pada kelenger. Mungkin ya guru iblisnya tidak salah 100% salah dia, salah kamu sendiri. Jangan niatnya kalau dunia sih ragu. Niatnya pengen cari duit kan.
pengen mengadakan uang kan? Yang pengen mengadakan uang siapa? Iya. Itu. Ittabi asyuyukha al-ulama bil kitabi was sunnah. Carilah syekh-syekh, mursyid-mursyid yang berkelas ulama yang benar. Ya. Bil kitabi was sunnah. Ya, yang benar-benar mengerti Alkitab dan as-sunnah, al-amilina bihima, yang amal perbuatannya sesuai dengan kitab as-sunnah. Kalau ada mursyid ternyata kencingnya hampir berdiri, nggak cebok lagi, udah tinggalin aja. Iya. Au husna dhanni bihim, atau juga engkau berpunya praduga yang baik terhadap mereka. Wa ta'lamu minhum, wa ta'allam minhum, dan belajarlah dari mereka itu. Jangan ada husnudzan kepada guru itu. Ya, artinya ketika seorang guru juga sadar ada muridnya yang husnudzan, ngerasani guru kan, tahu kok. Iya. Tapi ya sang guru biasanya pura-pura nggak tahu aja. Iya. Karena tersadap gitu. Ngerasain anu ya bos. Nanti guru kamu pura-pura nggak tahu aja. Gitu. Ya tapi jangan berharap gitu. Wa ahsin al-adaba baina aidihim, dan juga bertata krama yang baiklah di hadapan mereka, aja songong. Iya, masa kiai jangan bukan ikut sendal. Iya. Ya artinya ya itu tidak sengaja mungkin. Sayanya lagi ngaplasi mobil kan kak. Ya mungkin saya dikiranya supirnya Pak Kiai kan mungkin gitu. Pak Haji tolong dong ambilin sendal, nggih mangkat saya ambilin kok. Dan dia tidak berdosa loh, nggak tahu sih. Ya belepotan sama dempul kan, gitu. Mungkin gitu yang depan. Nggak ada masalah itu. Itu bukan suul adab, ya memang nggak tahu, nggak ada masalah. Makanya begini, kadang-kadang masih mending kamu nggak tahu wali, dia nggak ada dosanya daripada berwali masih ngelakuin berdosa baik gitu. Itulah makanya begini, kalau engkau tahu bahwa dia waliullah terus kamu ngelawan, dosa loh. Tapi kalau nggak tahu ya enggak. Sebab kalau wali kan sama, kalau perintah kan wajib diikutinya. Paham deh kan? Jadi anak urut anak beli baru. Dan memang tidak di kepangkatan waliullah itu tidak dipublikasikan kok. Nggak ada, lembaga advertensinya nggak ada. Dan tidak diiklan, nggak diiklan gitu. Wal isyrata ma'ahum, dan juga bergaul dengan baik dengan para guru itu. Qul waqad aflahta, baru nanti kamu bisa berhasil. Jadi ya kalau kita lihat di ta'lim muta'alim itu ya sebetulnya ya mana ya, ta'lim muta'alim itu sebetulnya ya masih bagus dibaca nggak ya kita itu. Soalnya ada sedikit bau-bau feodalisnya. Iya, tidak memerdekakan itu tuh. Iya. Kan istilahnya kan Nadiem Makarim kan memerdekakan pendidikan ya. Iya, jangan terlalu apa namanya itu. Tapi ada sebagian yang rasional lah, seperti apa, inna tabiba
innal muallim wa tabiba kila ilahuma la yansahani idahuma lam yukrama. Jadi guru sama dokter itu sama, ya kan, tidak akan bisa sembuh kalau tidak dihormati, makan gitu. Kata dokter ini sehari 3 kali, makanya sekali aja yang nggak sembuh-sembuh dong, kan begitu. Jadi petuah guru dan dokter itu ya tidak akan ada manfaatnya kalau tidak ditaati mah gitu. Waqad idza lam tattabi al-kitab was sunnata was syuyukha, kalau kamu tidak ikuti Alkitab, as-sunnah, dan juga tidak nurut sama syekh al-arifin bihima, fama taflahu abadan, sulit kamu untuk bisa berhasil. Ma sami'tu, ya, apa yang ku dengarkan, manistaghna bi ra'yihi dalla, barang siapa yang terlalu mempercayai dengan pendapatnya sendiri, tidak mengkonfirmasikan dengan pihak lain, itu banyak tersesatnya. Jadi perlu ada konfirmasi, ada bimbingan. Hadzib nafsaka bi sohbati man huwa a'lamu minka, cobalah engkau bersopan santun berteman dengan orang yang lebih pintar dari kamu. Apakah ilmunya lebih pintar, apakah umurnya lebih tua, ya kan gitu. Coba belajar benar tuh dari pergaulan sehari-hari. Ya kalau lebih tua setahun pun ya dipanggil lah Kang, kan gitu. Kan begitu, aja ngundang arane baik. Iya kan? Ya. Saya sendiri juga kan memanggil ustadz di sini juga di depan santri, nggak pernah panggil totoh, saya tuturkan Pak Haji, totoh, Pak Tarsono, Pak Muhyiddin, saya panggil Pak dong, paham nggak? Jangan mentang-mentang jadi kiai manggil apa santri-santri yang senior panggil namanya aja. Tul, san mana? Padahal dia kan guru bagi mereka kan, gitu. Gitu. Istaghil bi islahiha, cobalah kamu ya bekerja keras, maksudnya untuk melakukan perbaikan itu semua. Tsumma intaqil ila qairiha, baru lalu melangkah satu persatu, bersopan santun, bertata krama dan sebagainya. Qala ibda binafsika, mulailah dengan dirimu, katakan yang Nabi ini, tsumma biman ta'ul, kemudian kepada orang-orang yang menjadi tugasmu memberi nafkah, anak istrimu. Mulai dirimu sendiri, baru dengan anak istrimu. Dalam Al-Quran yang sama, ku anfusakum wa ahlikum narosan, wa qala la sadaqata walu rahim muhtaj, tidak ada baiknya, tidak ada sedekahnya kalau zu rahimin, keluarga sendiri, muhtajun, dalam kebutuhan. Jadi mulailah dengan dirimu sendiri dan keluargamu, baru tetanggamu, baru begitu. Ada skala prioritas. Nah, adapun ada orang yang mengutamakan orang lain sampai dirinya sendiri menderita, nah itu mah kalau engkau belum sampai tingkat itu, yang rusak situ dulu dah. Kalau bisa mah nggak silakan. Dan itu mendapat sanjungan dari Allah, ya bal yusiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah, sekira gitu.